Hai teman-teman, perkenalkan saya Naila. Dan di sini apakah teman-teman sudah tahu apa itu penyakit asma? Yuk kita bahas satu persatu mengenai penyakit asma. Pertama, pengertian penyakit asma. Asma sendiri adalah penyakit yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran nafas yang menimbulkan sulit bernafas. Penyakit asma biasanya dapat menyerang siapa saja dan tidak mengenal pada usia tertentu. Meskipun asma sering muncul pada anak-anak, orang dewasa juga bisa mengalaminya bahkan pada usia lanjut. Yang kedua, tanda dan gejala penyakit asma. Biasanya penderita akan sering batuk pada malam hari, sulit bernafas, merasa cepat lelah saat berolahraga, mengi atau bunyi nafas, tanda-tanda flu dan alergi, serta sulit tidur. Yang ketiga, faktor penyebab penyakit asma. Pertama, faktor keluarga atau keturunan, faktor sejak dari kehamilan yang terpapar oleh asap rokok, dan faktor pemberian ASI eksklusif kurang dari 3 bulan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, asma dapat terjadi karena faktor genetik, yang berarti seseorang memiliki kecenderungan bawaan untuk mengembangkan penyakit ini karena pewarisan gen tertentu dari orang tua mereka, di mana faktor genetik ini nantinya akan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh yang membuatnya lebih sensitif terhadap alergen atau iritan. Faktor lingkungan seperti alergen dan polusi udara juga memainkan peran penting dalam memicu atau memperburuk penyakit asma. Yang keempat, pencegahan kekambuhan penyakit asma. Pertama, perlu untuk menjaga kesehatan. Usaha untuk menjaga kesehatan antara lain berupa makan makanan yang bergizi, baik minum air putih yang banyak, istirahat yang cukup, rekreasi, dan juga olahraga yang sesuai. Kedua, menjaga kebersihan lingkungan rumah. Lingkungan rumah sebaiknya tidak lembab, cukup ventilasi dan cahaya matahari. Saluran pembuangan air pun harus lancar, dan sebaiknya kamar tidur sedikit berisi barang untuk menghindari debu yang ada di dalam rumah. Ketiga, menghindari faktor pemicu kekambuhan penyakit asma. Alergen yang sering menimbulkan penyakit asma adalah debu. Alergen lain seperti kucing, anjing, burung juga perlu mendapatkan perhatian khusus karena dapat menimbulkan penyakit asma. Keempat, menggunakan obat anti asma. Pada serangan penyakit asma yang ringan, apalagi frekuensinya jarang, penderita boleh memakai bronkodilator baik dalam bentuk tablet, kapsul, maupun sirup. Yang kelima, ciri khas gejala penyakit asma. Nah, mungkin belum semua dari teman-teman tahu bahwa ciri khas gejala penyakit asma biasanya hilang timbul dan akan memburuk pada malam hari, serta dapat mereda tanpa adanya pengobatan. Yang keenam, bahaya komplikasi penyakit asma. Biasanya penyakit asma yang parah dapat menyebabkan status asmatikus yang dapat menimbulkan sejumlah komplikasi pada penderita asma seperti atelektasis, hipoksemia, pneumotoraks, emfisema, dan juga gagal nafas. Apa sih yang dimaksud dengan atelektasis? Atelektasis sendiri adalah kondisi ketika sebagian atau seluruh paru-paru tidak mengembang dengan baik karena paru-paru kehilangan kemampuan untuk mengembang. Lalu, apa yang dimaksud dengan hipoksemia? Hipoksemia adalah kondisi di mana kadar oksigen dalam darah lebih rendah daripada keadaan normal. Dan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan emfisema? Emfisema adalah kondisi di mana kantung udara di paru-paru rusak dan juga membesar, sehingga menyebabkan seseorang kesulitan untuk bernafas. Yang ketujuh, penata laksanaan penyakit asma. Pertama, menghilangkan obstruksi jalan nafas dengan segera. Kedua, menghindari faktor yang dapat mencetuskan serangan asma. Ketiga, memberikan edukasi kepada penderita ataupun keluarganya. Keempat, merubah gaya hidup. Kelima, menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang keenam, berolahraga. Yang kedelapan, jenis-jenis obat penyakit asma. Obat penyakit asma sendiri dibagi menjadi dua, yaitu obat pengontrol dan juga obat pereda serangan. Apa sih bedanya antara obat pengontrol dan juga obat pereda serangan? Obat pengontrol biasanya digunakan untuk pencegahan jangka panjang dan pengendalian peradangan, sedangkan obat pereda serangan digunakan untuk mengatasi gejala akut dan memberikan bantuan cepat saat serangan asma terjadi. Lalu bagaimana contoh-contoh antara obat pengontrol dan juga obat pereda serangan? Nah, mulai dari obat pengontrol, di mana ada kortikosteroid inhalasi seperti fluticasone yang bekerja untuk mengurangi peradangan di saluran nafas.
Selanjutnya ada beta antagonis panjang atau yang biasa kita sebut dengan LABA, seperti contohnya salmeterol dan juga formoterol yang bisa membantu membuka saluran nafas untuk kontrol jangka panjang. Dan yang terakhir, modulator leukotrien seperti montelukast yang dapat membantu mengurangi peradangan dan juga pembengkakan saluran pernafasan. Selanjutnya, obat pereda serangan. Obat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu beta agonis pendek atau yang biasa kita sebut dengan SABA, seperti contohnya salbutamol atau albuterol yang bisa bekerja dengan cepat untuk membuka saluran pernafasan dan juga meredakan sesak nafas. Dan yang kedua yaitu antikolinergik seperti ipratropium bromid yang bisa membantu membuka saluran pernafasan dengan cara yang berbeda dari SABA. Yang kesembilan, makanan dan vitamin untuk penderita penyakit asma. Pertama, makanan yang mengandung antioksidan. Biasanya seperti buah-buahan dan juga sayuran yang kaya akan vitamin C seperti jeruk, kiwi, stroberi, brokoli, dan juga paprika merah dapat membantu melawan peradangan dan juga meningkatkan kesehatan sistem pernafasan. Kedua, makanan yang mengandung prebiotik dan probiotik. Yogurt dan makanan fermentasi lain seperti tempe atau kimchi yang kaya akan probiotik dapat membantu meningkatkan kesehatan saluran pencernaan dan juga sistem imun yang mungkin berperan dalam mengatur peradangan pada penyakit asma. Ketiga, jahe dan kunyit. Jahe dan kunyit mengandung sifat antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan saluran nafas pada penderita penyakit asma. Keempat, vitamin D. Penelitian menunjukkan bahwa vitamin D dapat membantu mengurangi gejala penyakit asma. Sumber vitamin D termasuk sinar matahari, ikan berlemak, telur, dan juga produk yang diperkaya oleh vitamin D. Kelima, vitamin E. Vitamin E adalah antioksidan yang dapat membantu mengurangi peradangan dan juga kerusakan pada saluran pernafasan. Makanan yang mengandung vitamin E meliputi kacang-kacangan, biji bunga matahari, almond, dan juga sayuran berdaun hijau. Nah, jadi penting untuk dicatat bahwa meskipun makanan dan juga vitamin dapat membantu mengurangi gejala penyakit asma, pengobatan medis yang tepat tetap diperlukan. Lalu, apa yang dapat dilakukan apabila penyakit asma kambuh? Pertama-tama, usahakan untuk tetap tenang dan duduk dengan posisi yang tegak. Duduk tegak dapat membantu membuka saluran pernafasan. Hindari berbaring karena posisi ini bisa membuat nafas menjadi jauh lebih sulit. Jangan panik dan lakukan tarik nafas panjang dari dalam. Ambil nafas yang dalam dan teratur secara perlahan dapat membantu mengendalikan pernafasan. Selanjutnya, gunakan inhaler bronchodilator. Jika penderita memiliki inhaler yang diresepkan oleh dokter, misalnya salbutamol, gunakanlah sesuai dengan petunjuk, di mana obat ini nantinya akan membantu membuka saluran udara dan juga meredakan sesak nafas. Lalu, memakai masker jika perlu. Jika udara luar tercemar atau penuh dengan polutan, masker bisa membantu melindungi saluran pernafasan. Dan yang terakhir, hubungi dokter atau pergi ke IGD. Apabila gejalanya belum membaik dan juga semakin parah atau tidak mereda dengan pengobatan, segeralah cari bantuan medis. Jadi, penting untuk selalu mengikuti rencana pengelolaan asma yang diberikan oleh dokter dan memonitor gejala secara teratur. Ingat, penyakit asma bukan penyakit menular. Dengan perawatan yang tepat, penderita asma bisa tetap hidup normal dan aktif. Mari dukung mereka dengan pemahaman dan perhatian yang penuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang diberikan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.